Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa fillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqatil khatmil awliya'il muhammadiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kepada segenap para alimul ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para hujjaj, tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Wabil khusus kepada guru kita bersama Imamul Akbar Al-Jabhatul Difa'iyah Al-Islamiyah Dr. Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein Shihab LCMA, yang insya Allah beliau sedang dalam perjalanan, barusan informasi kejebak macet di Lebak Bulus. Yai Haji Bahtiar Nasir, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, yang baru datang dari Makassar dan langsung menuju ke tempat ini. Takbir. Jadi beliau tadi pagi mengisi acara di Makassar yang kurang lebih hadir sekitar 10.000 lebih jamaahnya. Demikian juga yang saya hormati dan saya cintai Ustadz Kembar Adi Alwi, yang sebetulnya beliau berdua itu ada acara di Bekasi. Jadi begitu saya tanya ada acara di Bekasi, saya bilang Bekasi dibatal, mesti datang ke Al-Um. Akhirnya ya guru, saya tunduk, saya kepengen tetap jadi murid, ya udah batalin dulu semuanya. Alhamdulillah, kita lihat beliau itu sudah menjadi ustadz muda, ustadz kembar yang dikenal di halayak ramai karena tampil di layar TV, di layar kaca kita. Tapi alhamdulillah masih istiqomah, amin. Demikian juga yang saya hormati Mas Opik. Ini Mas Opik juga masya Allah ini. Cuma ditelepon sama anak saya Gusmu, insya Allah hadir. Ini memang hatinya hati perjuangan. Kalau orang hatinya perjuangan itu persulit untuk dakwah, betul. Bapak lurah kita, Bapak Dr. Andes Tarmidhi, ini dulu memang kuliahnya sekampus sama saya, cuma beda nasib aja. Yai Haji Ja'far Shadiq, Yai Haji Syahid Joban, ini masya Allah, ini kalau pengen tahu musuhnya Dedengkot Sirik Purwakarta, ya ini dia orangnya, yang diuber-uber terus. Iya, iya, dia pakai ilmu santet, dia pakai ilmu sontok. Ya, dia ilmu hitam, dia pakai putih, makanya nggak pernah kalah.
hadirin hadirat, segenap aparatur pemerintah, kepolisian, tentara, Laskar FPI, baik yang dari Banten maupun yang dari Edar Provinsi Jakarta, karena Ciputat itu wilayah transisi. Iya, kadang dibilang Jakarta, kadang dibilang Banten. Sama dengan nasibnya itu Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu teritorialnya Banten, tapi diakui Jakarta. Betul. Putat itu wilayah teritorialnya Banten, tapi diakui Jakarta. Kenapa? Karena UIN-nya nggak boleh diakui Banten. Ini Jakarta kadang-kadang maunya menang sendiri. Ya makanya Ahok susah diatur tuh. Betul. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Acara Ciputat berselawat dalam rangka peringatan Maulid Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kerjasama Pondok Pesantren dan GNPF MUI sekaligus DPP FPI yang tiap tahun diadakan, dan alhamdulillah tahun ini berbeda dengan tahun yang lain yang sebelumnya. Tahun ini kita bisa tutup jalan WR Supratman. Jadi kalau Pondok Pesantren Al-Um bukan jalan WR Supratman, jalan Jamblang. Jadi saya masih ingat, saya kasih kop surat sama Habib Rizik, tulisannya jalan WR Supratman. Habib Rizik coret, nggak boleh Al-Um jalan WR Supratman. Kalau Al-Um nggak boleh, orang kafir. WR Supratman itu orang kafir. Ya sudah, pakainya Jamblangnya aja. Iya, kalau Jamblang itu bukan kafir. Ya emang bukan kafir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, peringatan Maulid Nabi pada tahun ini berbeda dengan Maulid Nabi tahun-tahun sebelumnya, termasuk yang ada di wilayah Kelurahan Cempaka Putih ini. TV Rasil TV, TV dan radio streaming FPI, TV radio streaming GNPF MUI, radio Wadi FM 99,7 pada hari ini menyiarkan langsung. Dan ini yang nonton, yang melihat saudara, para pemirsa dan pendengarnya bukan hanya di Indonesia, sampai ke luar negeri saudara. Artinya Demak Kebangkitan Umat Islam Indonesia melalui gerakan 212 saudara sudah disambut oleh umat Islam seluruh dunia. Takbir. Bahkan saudara, sekedar berita yang terbaru, tak di Hudaybiyah Arab Saudi di Medina itu sudah ada supermarket 212. Dahsyat ini 212. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, akan menyesal siapapun yang tidak mendukung, tidak datang untuk aksi bela Islam, terutama yang ketiga saudara. Kenapa saudara? Karena aksi bela Islam ketiga 212 merupakan aksi bela Islam terbesar, terpanjang, terbanyak sepanjang zaman sampai ini hari saudara. Jamaah haji tahun ini saudara seluruh dunia 1.900.000 kurang. Sementara hari Jumat 212 yang sholat Jumat di Monas, yang menutup Sudirman Tamrin, sampai ada yang sholat Jumatnya di Balantaraan Kali Ciliwung karena nggak bisa menyentuh dekat saudara, jumlahnya 7.400.000 lebih. Takbir. Saya hanya ingin mencontoh saudara, mohon maaf. Perhatikan saudara yang sudah punya. Ini posisi gambar yang diambil dari drone atas.
Ini Monas, putaran, ini percis kalau kita lihat drone dari atas di kota Mekah. Ini percis posisinya, yang di atas itu saudara, yang di tengah itu Ka'bah. Arah dari atas posisinya ini percis posisi Mekah saudara. Allah sudah atur bahwa gerakan aksi bela Islam ketiga saudara, umat Islam hadir di Monas, tapi Allah tulis hadirnya di Mekah saudara. Oleh karenanya nih, kalau kita punya nih ditempel di rumah, ternyata 10 tahun yang akan datang ini nggak sobek, nggak hilang. Kita yang sudah punya anak, kita yang sudah punya cucu, anaknya, cucunya dengar bahwa 10 tahun yang lalu di tahun 2016 2 Rabiul Awal yang 2 Desember juga ada gerakan aksi bela Islam yang ketiga, umat Islam berkumpul dan nanya, nek, kek, pak, ini coba lihat, Masya Allah, ini pernah terjadi 10 tahun yang lalu ya kek, ya nek, ya ma, ya pak, betul. Anak cucu kita nanya, pak ada di sini nggak pak? Kakek di sini kan? Kakeknya bilang enggak. Nenek di sini enggak. Di sini enggak. Loh kok nenek nggak ada di sini? Ini banyak. Nenek di mana? Kakek di mana? Bapak di mana? Mama di mana? Oh nggak ikut. Kita kenapa nggak ikut? Mama lagi ngurusin dagangan. Jangan-jangan anak cucu kita akan mengatakan, mama, papa, kakek, nenek pengkhianat. Al-Quran dihina, belum dihina. Kemana imanmu kek? Kemana imanmu nek? Ini baru di dunia saudara. Anda akan menyesal selamanya. Bagaimana nanti di akhirat saudara? Begitu kita masuk ke alam barzah, alam kubur, mungkar nakir akan datang. Antara pertanyaannya adalah man imamuka, siapa imammu? Kita menjawab Al-Quran imami, Quran imamku. Quran yang ngomong, apa lu bilang? Kok ngaku aku imammu? Kok ngaku aku imammu? Aku tidak ngaku bahwa aku jadi imammu. Dulu ketika aku di dunia dulu ketika aku kata Al-Quran dihina, dinista sama aku Cina kafir, si kutil babi. Kau tidak bela, kau diam. Sekarang kau mengaku aku jadi imam. Kata Quran, oh no, tidak, aku tidak mau kau jadikan sebagai, karena kau dulu tidak bela. Ya Allah, kata Quran, aku bukan imamnya dia, campakkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Hati-hati saudara, dibikin nggak ngikut, diem aja nyesel, apalagi pakai gembosin. Betul. Aksi bela Islam ketiga saudara itu dahsyat penggembosannya, nggak main-main. Jadi Bahtiar Nasir sampai nggak bisa tidur terus kok. Aksi bela Islam yang kedua saudara itu lebih pusingnya. Begitu yang ketiga pusing lagi. Kenapa saudara? Karena kita mengemban amanah. Mohon maaf, mumpung Habib Rizik belum datang, jangan ngomong-ngomong ya. Mumpung belum datang nih, ini rahasia ya. Bener orang Habib Rizik juga ngomongnya sama saya rahasia. Tapi saya bocorin rahasia. Gimana ya kira-kira? Saudara, pada saat aksi bela Islam yang kedua, ini kedua nih, itu Habib Rizik didatengin sama utusannya Jokowi. Ini utusan Jokowi datang. Apa katanya Habib Rizik? Saya diutus sama RI 1. Begini aja deh, udahlah aksi bela Islam 2 dibatalin. Enggak usah ada lah. Pokoknya nanti urusan Ahok akan diproses. Habib Rizik bilang enggak. Saya bukan sendirian. Saya di GNPF UI ada Kiai Bahtiar Nasir, Kiai ini, Kiai itu, habaib seluruhnya kumpul. Saya hanya memberikan satu pandangan komando pemimpin, nggak boleh dibatalkan.
targetnya Ahok itu ditangkap, dipenjarakan. Betul? Ini belum aksi bela Islam yang pertama, baru diproses secepatnya. Itu pun belum diproses, baru janji saudara. Udah dibatalin aja. Kalau Habib mau batalin 50 hektar tanah plus sertifikat, besok langsung diterima. Jangan ngomong-ngomong ya. Ini ngomong Habib Rizik belum nyampe. Kata Habib Rizik, tidak, saya Habib Rizik Syihab tidak pernah akan menjual umat. Hak batil tidak boleh dibekal dengannya, hak tidak boleh dijual beli. Alhamdulillah. Kita doakan saudara, mudah-mudahan Habib Rizik diberikan kesehatan afiat, diberikan istiqamah, dipanjangkan umurnya, supaya tetap bisa memimpin gerakan Islam di Indonesia. Amin ya Rabbal. Saudara, ini kadang-kadang kita berpikir saudara, ini ada Profesor Dr. Kiai Haji yang katanya pimpinan ormas Islam terbesar melarang saudara warganya untuk ikut turun aksi bela Islam. Gak boleh sampai organisasi sayap organisasinya di kemahasiswaan juga dilarang. Kan kita bingung. Omong-omong, dengar saya cari informasi ada apa. Saya ketemu sama Gus Solah, saya nanya, Gus ada apa? Kok pakai dilarang? Kata dia, yang larang kan bukan saya nggak larang, saya malah nyuruh. Lo kok kenapa dia larang? Ya bagaimana dia nggak larang? Lah wong sudah dapat 2 miliar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini yang ngomong beliau saudara. Bahkan Kiai Hasyim Muzadi juga mengatakan itu. Berarti ini A1 nih sumber saudara. Umat dijual dengan harga 2 miliar. 2 miliar sama 50 hektar sertifikat mahal mana? Jauh saudara, beda sama luar sumur. Kalau beda sama luar aku deket, sumur masuk lagi. Habib Rizik tidak goyang dengan tawaran itu saudara. Tidak menjual itu kebenaran. Umat tidak boleh dijual. Penghina Al-Quran, penista Al-Quran harus kita lawan. Betul? Takbir. Demi Allah saudara, kita sebagai umat Islam, siapapun saudara orangnya yang menghina Al-Quran, kita hinakan saudara. Takbir. Siapapun orangnya yang menistakan Al-Quran, wajib kita saudara. Siapapun orangnya yang melecehkan Al-Quran saudara, wajib kita lecehkan saudara. Kenapa saudara? Karena Al-Quran adalah imam kami, Al-Quran adalah kitab suci kami, Al-Quran adalah hujjah bagi kami umat Islam. Betul? Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, tanamkan dalam hati, dalam lubuk hati yang sangat amat dalam saudara, kebenaran tidak boleh ditawar-tawar. Pokoknya kalau besok ada dengar Ustadz Kiai dia bela Ahok saudara, dia musuh gerakan Islam saudara, kalau kita dengar dia pun ceramah, jangan panggil dia lagi sebagai ceramah saudara. Setuju? Kalau ini Ustadz Kiai Habib bela Ahok saudara, dia punya majelis taklim, jangan datangi majelis taklimnya saudara. Betul? Kenapa saudara? Karena dia telah bersekutu dengan kekafiran. Ar-ridha bil kufri kufrun saudara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Enggak pandang dulu. Mau ulama Kiai Habib buaya sama. Kalau dia coba-coba lawan Allah, dia lawan Al-Quran, berarti kita musuh kita. Betul? Betul? Ada yang bilang, tapi kan Ahok sudah minta maaf. Kan Ahoknya nangis minta maaf. Saudara, tidak semua nangis itu penyesalan. Betul? Ketika saudaranya
Nabi yang terganteng. Siapa yang terganteng? Nabi Yusuf. Saudaranya itu nyeburin Nabi Yusuf, dia lumurin darah pakaiannya, nangis kok kamu bapaknya. Itu Yusuf dimakan sama serigala. Ternyata nangisnya bukan nyesel, bukan apa saudara, pengkhianatan. Jadi nangisnya kemarin Ahok dalam sidang pertama air mata buaya. Betul? Betul? Boleh memaafkan atau tidak? Tidak, saudara. Karena kesalahan Ahok adalah kesalahan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul? Ada yang bilang kan Rasulullah juga pemaaf. Kan Rasulullah juga pemaaf. Saudara, kalau Rasulullah itu berurusan dengan pribadinya dihina, ya Rasulullah pemaaf, saudara. Dulu ketika ada seorang muslimah berbelanja di pasar Madinah, pasar Yahudi, tiba-tiba saudara, wanita muslimah ini, sahabat ini diganggu, digoda sama pemuda Yahudi, sampai-sampai auratnya terbuka. Melihat ada seorang muslimah sahabat yang diganggu sampai auratnya terbuka, seorang sahabat yang melihat pun akhirnya mendekat dan nyamperin si pemuda Yahudi. Dia kasih tahu baik-baik sama Yahudi ini, saudara. Si pemuda nggak terima, terjadi cekcok, perang mulut, dan akhir duel, berantem, saudara. Pemuda Yahudi berantem sama sahabat Nabi, one by one, saudara. Ternyata hanya dengan berapa pukulan pemuda Yahudi ini mati seketika, saudara. Tuh, Pak, Bu, remaja, pemuda, ini sifat sahabat Nabi. Kalau one by one, orang kafir mesti KO tuh. Jadi kalau ada pemuda laskar lawan satu orang kafir kok kalah, pensiun jadi laskar. Takbir. Jadi kalau laskar FPI mau melawan orang kafir itu mestinya 10, tapi tetap menang. Begitu. Amin. Amin. Ada orang kafir lewat malah nyingkir. Saudara, begitu melihat si pemuda Yahudi mati, saudara, orang-orang sepasar Yahudi tidak terima karena ada pemudanya yang mati oleh seorang sahabat. Kemudian saudara, ini sahabat ini dikeroyok oleh orang sepasar, saudara. Dan sahabat ini pun meninggal, nggak seimbang, satu dikeroyok. Ada sahabat yang melihat tapi nggak berani membela karena juga kekuatan tidak seimbang, melaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku lihat kita punya sahabat dibunuh sama orang-orang Yahudi di pasar. Rasulullah, saudara, langsung tanya, apa kau melihat? Betul. Oh, jangan-jangan kita punya sahabat salah, makanya dibunuh. Artinya Rasulullah tetap dalam situasi begitu tenang. Itu sikap pemimpin, saudara. Dan kita bisa lihat ketika aksi 212, dahsyatnya kondisi mental, psikis, kontrol jiwanya Imam besar Front Pembela Islam Al Habib Muhammad Rizik Syihab. Kapolri itu sambutan sampai gemetar. Betul. Baru sambutan terus Pak Ahok, bingung juga. Apalagi Jokowi. Cuma mau 3 kata pakai catatan lagi. Terima kasih atas saudara-saudara dengan Dengame. Yang kedua, terima kasih atas doa yang disampaikan untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga, baca lagi. Ini nggak teriak, tangkap, rugi dah. Kemudian masih ada satu lagi, mudah-mudahan selesai acara ini bubar dengan temui dan damai. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu sampai berangkat Jumat terlambat tuh ngapalin 3 kata tuh, sama
Kasihan kita sama Jokowi. Nasib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah tenang. Tanya, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak. Aku lihat ketika ada sahabat wanita, dia diganggu, terbuka auratnya. Kemudian kita punya sahabat mendatangi si pemuda Yahudi, negur baik-baik, tapi akhirnya timbul pertengkaran cekcok dan akhirnya berkelahi, matilah si pemuda Yahudi. Lalu kata Rasulullah, begitu melihat si pemuda Yahudi mati, orang Yahudi sepasar tidak terima. Kita punya sahabat dikeroyok ya Rasulullah. Oh betul, ya. Apa kata Rasulullah? Ayo kita berangkat, ambil senjata, kita lawan orang-orang yang ada di pasar Yahudi. Terjadilah perang Qainuqa, saudara. Takbir. Rasulullah tidak terima ada sahabatnya dilecehkan, ada sahabatnya dihina. Rasulullah marah dan Rasulullah mengajak perang melawan orang yang melecehkan agama, melecehkan sahabat, melecehkan umat Islam, saudara. Itu sikap dari Rasulullah. Alhamdulillah. Maafnya di mana? Tapi kan Ahok sudah minta maaf. Nangis lagi. Saudara, ini penghina Al-Quran, bukan sejarah. Dulu Rasulullah punya orang yang ditugaskan untuk menulis wahyu. Kalau wahyu turun, Rasulullah mengimlak, mendikte. Ini orang, saudara, namanya Abu Sarah. Abu Sarah ini tukang nulis wahyu. Tapi kemudian Abu Sarah murtad. Abu Sarah kembali kepada agama nenek moyangnya. Dia tinggalkan Islam, dia kembali kepada kelompok kafir Quraisy, saudara. Ketika datang kepada kelompoknya, ditanya, hei Abu Sarah, pengalaman apa yang menarik selama kau menjadi penulis wahyu Muhammad? Dia jawab, saudara, apa katanya? Apa jawabannya, saudara? Ternyata Muhammad itu bodoh. Muhammad itu gampang dibodohin. Sambil tertawa, saudara. Kemudian orang-orang kafir Quraisy nanya, emang kenapa Muhammad bodoh dan gampang dibodohin? Iya, ketika Muhammad ini mendiktekan, mengimlakan wahyu, Azizun Hakim, aku tulis dengan Alimun Hakim. Ketawa ini orang-orang kafir Quraisy, saudara. Dia kira Rasulullah nggak tahu, saudara. Rasulullah tahu. Tapi ada saatnya kapan ini perbuatan akan diberikan balasan. Ketika Rasulullah kemudian hijrah, begitu di Madinah sudah punya kekuatan, Fathul Makkah, saudara. Ketika Fathul Makkah, Rasulullah membuka Makkah menjadi satu kota tersendiri. Rasulullah memberikan pengumuman, siapapun orang-orang yang minta maaf datang untuk Islam atau tunduk, saudara, maka dia dimaafkan. Tapi tidak dengan Abu Sarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan sahabat elitnya untuk mengeksekusi mati Abu Sarah dan kelompoknya, saudara. Abu Sarah sudah bergelantungan di pintu Ka'bah sambil menangis, memelas, ya Muhammad, ya Rasulullah, maafkan aku menyesal, aku mohon maaf. Rasulullah tidak peduli, kau telah menghina Allah, menghina Al-Quran, dan sekaligus menghina Rasulullah. Rasulullah instruksi, eksekusi, mati, saudara. Takbir. Ini sebuah jawaban, saudara. Kalau Ahok ternyata bebas, saudara, ternyata Ahok bebas, saudara, jawabannya cuma satu, siap revolusi. Kita datang bersama-sama, kita kepung DPR, MPR, kita revolusi. Ini jawaban, saudara. Siap? 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 Tidak takut mati? Betul? Saudara, orang takut mati itu pengkhianat, saudara. Betul? Saya nanya, orang takut mati nggak? Orang takut mati enggak? Orang berani mati? Takut mati? Berani mati? Mati, saudara. Daripada takut mendingan berani mati. Daripada takut mendingan mati. Daripada takut mati lebih baik berani. Begitu. Terlalu semangat nih,
Lebih baik mati lagi. Ini karena semangat ini. Oh, terbayangnya mati syahid juga dari 70 menyambut. Alhamdulillah, siap kita berjuang membela Al-Quran, siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap bela NKRI, siap semuanya mati untuk Allah, mati untuk Rasulullah. Takbir, sholli ala nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibaratnya gamelan ting-tung. Tunggu, jangan pulang sebelum selesai. Siap? Kalau Ki Bahtiar Nasir 1 jam, Habib Rizik biasanya 1 jam setengah, berarti 2 jam setengah. Kalau Ki Bahtiar Nasir 1 jam setengah, Habib Rizik berarti 2 jam, berarti selesai kira-kira jam 4 kali ya. Siap duduk sampai subuh. Kata Habib Rizik, siap, silahkan kok duduk sampai subuh, pulang dulu Habib. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita, mudah-mudahan akan Allah pertemukan kembali besok di mahsyar yaumul qiyamah. Pada akhirnya kita akan dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah besok di Jannatul Ain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita yang telah memberikan mauidhah hasanahnya bagi kita. Baik, kita lanjutkan pada mauidhah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama, yaitu disampaikan oleh Kiai Haji Bahtiar Nasir LC. Kita persilahkan waktu dan tempat kepada Kiai Haji Bahtiar Nasir LC. Waliyatafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Al-Mukarram wal Muhtaram Habibuna Imam Besar sekaligus Ketua Dewan Pembina Habib Rizik Syihab Hafizakumullah, para habaib, para ulama, para kiai dan asatidz, wabil khusus Sahibul Bait Kiai Haji Misbahul Anam, dan saya juga ada Imam DKI FPDKI, ada Mas Opek, seluruh yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada malam yang berbahagia ini saya masih terus menggelorakan di dalam jiwa ini semangat yang rasanya tidak bisa dihentikan. Masih banyak yang kangen dengan 212. Tapi saya mau nanya dulu, seandainya pengadilan nanti ini nggak adil, kayaknya sih kemungkinan besar nggak adil. Ya, saya pikir Anda juga sudah tahu kan, seandainya nggak ada aksi bela Islam 1, kira-kira diperkarakan nggak sih Ahok? So tahu loh, benar nggak diperkarain? Seandainya nggak ada aksi bela Islam 2, kira-kira itu dia akan diproses nggak secara cepat, tegas dan transparan? Segitu sakit hatinya kayaknya sama Jokowi. Memang
kondisi di Indonesia ini mengerikan. Ada hukum tapi tidak berkeadilan. Keadilan yang berusaha ditegakkan tidak sesuai dengan hukum. Nah karenanya GNPF ini hadir sebetulnya cuma satu, menuntut hukum yang berkeadilan dan tegakkan keadilan berdasarkan hukum. Itu saja sebenarnya. Kita akan berjalan di sini. Kalau GNPF mau jadi partai, udah dari kemarin-kemarin udah selesai itu barang. Tapi itu terlalu kecil tujuan itu buat kita. Kita mau tegakin hukum insya Allah sampai tetes darah penghabisan. Dan kita nggak perlu mikirin apakah jatuhin Jokowi atau enggak. Allah itu al-hakamul adil, al-hakam al-adil. Allah itu sumber semua hukum dan Allah adalah yang maha menghukum. Dan ujung daripada hukum Allah adalah keadilan. Jadi kalau sampai hukum tidak berujung kepada keadilan, itu bukan hukum namanya. Dan dunia ini masih tegak, langit dan bumi masih tegak, karena ada Allah al-hakamul adil yang hukumnya berkeadilan. Jadi seandainya Jokowi dan konco-konconya tidak menegakkan hukum berdasarkan keadilan, hanya hukum saja, Indonesia ini berusaha menegakkan hukum tapi bukan hukum yang berkeadilan. Memang kesannya hukum sedang diproses, tapi hati-hati. Kita umat Islam jangan sampai tertipu. Hukum yang sedang ditegakkan ini harus berujung pada keadilan. Nah, sekarang saya mau tanya, seandainya nanti ini hukum tidak berkeadilan, pilihan pertama atau pilihan kedua yang Anda pilih? Pilihan pertama, aksi bela Islam jilid 4 super damai atau hyper damai. Di atas super kan hyper damai. Atau pilih revolusi. Jangan marah dong. Ini yang adil, sebab apa yang menjadi pendapat Anda semua di sini, ini sebagai Dewan Syuro di sini semua. Jadi apa yang menjadi keputusan Anda akan menjadi program kerja GNPF ke depan. Yang setuju aksi bela Islam jilid 4 hyper damai, berdiri. Enggak ada tuh, dia nggak mau damai lagi kelihatannya. Yang pengen revolusi, berdiri. Lagu revolusi, lagu revolusi, lagu revolusi. Ayo, 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 ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga. 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 Takbir. baik, duduk lagi. Ada orang Makassar nanya begini, kan habis 212 kita kan aksi damai. Pas sudah aksi damai kita suruh pulang nih, gak ada bakar-bakaran. Orang Makassar nanya begini sama saya, Ustaz, udah nih ini Ustaz. Kalau orang Minang lain lagi protesnya di SMS. Udah, ini ibarat makan, belum selesai makan sudah disuruh pulang. Karena gak ada ribut-ribut. Langsung aja gue jawab, maksud lo? Mau lo apa nih? Gerakan kita kali ini, gerakan jangka panjang. Salah satu pemilik usaha, dan di antara pemilik usaha ini adalah, yang saya maksud, adalah salah satu dari 9 kutu merah. Salah satu pengusaha kutu
Itu merah. Dia nanya sama teman saya dan teman saya lapor ke saya. Ini kapan selesainya nih? Kita nggak bisa jalan-jalan nih kalau kayak begini. Jadi kutu merah sekarang lagi kedekeran sendirian. Karena umat Islam aksi ini panjang dan aksi damai ini sebetulnya sudah sampai kepada tingkatan irhabi. Turhibuna bihi Allahi wa aduwakum wa akharin. Jadi sebetulnya gerakan kita kemarin itu ibarat tongkat Nabi Musa, itu udah berubah menjadi naga putih kemarin. Palanya di Monas, ekornya di Blok M. Yang siap mencari kutu merah. Kaki kanannya di depan sampai Cempaka Putih dari Monas, kaki kirinya yang paling depan itu sampai Tanah Abang. Dan kaki-kaki naga yang lain itu di seluruh ruas Tamrin Sudirman sampai ke Ben Hill sana. Dan ini sudah merupakan satu kekuatan yang insya Allah tinggal dipelihara saja persatuannya. Ya, jadi tetap kita pada aksi damai. Dan aksi damai kita ini menuai simpati dari seluruh dunia. Dan insya Allah kebangkitan Islam sekarang sedang berjalan. Dan pusat kebangkitan Islam kelihatannya sudah Allah pilih, mulainya dari Asia Tenggara dan ternyata titiknya adalah Indonesia. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Imam Besar Front Pembela Islam. Tadi kan cerita, tadi dibocorin rasanya sama Kiai Misbah. Laporin nggak ya? Laporin nggak ya? Laporin nggak ya? Tadi kan rahasia, mumpung Habib Rizik belum datang gitu ya. Laporin jangan. Tega loh. Nggak usah dilaporin. Saya mau kasih berita gembiranya saja. Berapa tadi, berapa hektar? Baru dapat 2 miliar aja letak di kepala dia itu kan. Kalau 50 hektar berapa kira-kira tuh? Ya. Tapi demi Allah, kali ini betul-betul rahasia, jangan ngomong sama Habib Rizik. Asli ini rahasia. Jadi kemarin pas saya pas saya keluar dari kantor saya, tiba-tiba ada anak muda turun, gitu ya. Singkat cerita lah, panjang ceritanya, dia turun. Ustaz, sebetulnya aneh pengen banget ketemu sama Habib Rizik. Terus gini Ustaz ceritanya, orang bisnis, tapi jangan dikasih tahu sama Habib. Janji ya. Jadi dia turun, dia punya tanah di Banten sono. Kayaknya nggak jauh dari markas FPI yang di Banten. Dia punya tanah 64 hektar yang selama ini buat agrobisnis. Dia mau itu dikelola sama FPI. Tapi tolong titip salam sama Habib Rizik. Nanti jangan kasih tahu nih. Ya saya bilang nanti kalau ketemu gue sampaikan. Apa yang ingin saya sampaikan dari cerita ini? Ini persoalan dunia itu kecil sekali. Kecil sekali. Ini malam maulid yang berbahagia sekali. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak ada harapan hidup yang paling tinggi kecuali mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Dan kaum yang baru yang sekarang sedang tumbuh di Indonesia ini ibarat ada yang usul begini, 212 itu adalah
kelahiran umat Islam yang baru. Jadi bukan rakyat, bukan bangsa, tapi ummah. Kata-kata ummah, saya tertarik dengan analisis baru ini. Jadi ini lahirnya umat baru. Dan kalau saya berangan-angan umat baru itu yang seperti apa yang akan kita bentuk ke depan, yang kita arahkan ke depan, adalah umat Al-Ma'idah 54. Mohon maaf Habib, kemarin saya kedatangan tamu utusan resmi Khalid Mishal, Kepala Biro Politiknya Hamas dari Gaza. Ingin juga menyampaikan tahniah, salam hormat. Terima kasih kepada kalian di Indonesia, karena kalian sudah dipilih oleh Allah, diturunkannya kekuatan Islam baru di Indonesia. Tapi saya tersentak kaget ketika saya ditanya, kaifa tarbiyah, wa kaifa al-qiyadah, wa kaifa al-idarah. Bagaimana pembinaan umat? Mau dibawa kemana ini umat yang sudah euforia ini? Tak, hati saya harus ke Al-Ma'idah 54. Lalu bagaimana kepemimpinan ini? Harus dibawa kepemimpinan para habaib dan ulama. Siap? Siapa pemimpin kita? Siapa pemimpin kita? Habaib dan ulama. Siapa pemimpin kita? Siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita taati? Siapa yang kita hormati? Siapa yang kita muliakan? Wa kaifal idarah? Bagaimana manajemen? Insya Allah dalam waktu dekat kita akan safari nasional. Tapi saya ingin jawab satu-satu dulu. Kalau saya 1 jam, Habib Rizik 1,5, padahal lagi sakit. Kalau saya 1,5, Habib Rizik bisa 2 jam. Jadi kalau gitu saya 1/2 jam aja, supaya ringkas, ya, poin-poin saja. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, wa kaifa tarbiyah, wa kaifa al-qiyadah, wa kaifa al-idarah. Dia cerita sama saya sebab runtuhnya Mursi di Mesir itu bukan karena Ikhwan lemah. 50 tahun mereka latihan. Dan dia cerita, sebetulnya lagi ngajarin saya, tapi bentuknya cerita bagaimana kemudian Turki bisa bangkit. Puncaknya adalah ketika kudeta akan dijalankan, masjid-masjid semuanya azan. Saudara-saudara, insya Allah GNPF sudah punya rencana-rencana strategis untuk itu. Tapi yang paling penting sekarang adalah jaga dulu persaudaraan Islam kita. Perbesar peluang untuk mendapatkan kawan dan persempit untuk menemukan lawan. Siap? Persaudaraan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mencontoh di malam Maulid ini, filayalil Maulid, adalah bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan al-mu'akhad antara kaum muhajirin dengan Ansar. Begini saja untuk masyarakat Jakarta dan khususnya Cempaka Putih dan sekitarnya ini. Mulai hari ini, jadilah kaum yang azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Siap? Jadilah kaum yang kalau ketemu sesama muslim, sesama mukmin itu santun, tawadhu, menghinakan diri, dan al-ithar, memprioritaskan saudara walaupun sebetulnya kita sendiri sedang membutuhkannya. Mau? Begitulah para sahabat Nabi dibentuk oleh Rasulullah SAW dalam membangun persaudaraan. Dan tidak ada model persaudaraan yang tinggi kecuali yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Persaudaraan Islam di Indonesia ini sedang euforia luar biasa. Saudara-saudara, Ciamis telepon,
kapan Habib mau datang ke Ciamis untuk kuliah subuh? Saya bilang siap nggak untuk datangnya 10.000 orang kecil, 20.000 juga sanggup, asal pimpinannya datang. Dan ini dari berbagai elemen. Barusan saya dapat juga WhatsApp dari Solo, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah, dari berbagai elemen. Baru saja salam dari Dr. Muainuddinillah untuk Habib. Tokoh-tokoh semua mendesak kapan konsolidasi tokoh nasional dan simpul-simpul aktivis 212. Ini mereka tidak sabar. Semua menunggu. Demi Allah, revolusi sedang berjalan. Iya, revolusi sedang berjalan. Jangan gagal paham. Apa yang sudah kita lakukan kemarin di 212, sekarang ini kita mulai menuai hasilnya. Apa itu? Takutnya musuh dan bergairahnya persaudaraan umat Islam di Indonesia ini. Kemarin ada 2 kelompok yang mau bikin koperasi 212. Lalu dengan izin Allah, di antara mereka ada yang menghadap ke Habib, sehingga kemudian mereka sudah mau bersatu dan bersaudara. Dan besok mau ada lagi pembentukan dan penyusunan pengurus komisaris, karena orang Islam harus punya lebih bagus dari Indomaret dan Alfamart. Dan ini sambutan dari seluruh Indonesia luar biasa. Ini semua datang dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa revolusi sedang berjalan. Tapi alhamdulillah, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Alhamdulillah, kalau saya baca statement terakhir informasi dari LBP, ya, LBP itu kepanjangannya apa? Luhut Binsar Panjaitan. Di hadapan sebuah konferensi, dia cemburu dan malu kali ya, karena umat sudah bersatu dan dibawa kepemimpinan Habib Rizik, dan dia ngomong macam-macam di situ. Ini menunjukkan betapa ketakutannya mereka. Banyak ancamannya terhadap kita, tapi percayalah, ancaman demi ancaman yang mereka utarakan kepada kita semua, dengan izin Allah tidak akan sampai selama gerakan kita memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi islahul ummah, untuk memperbaiki umat ini. Saudara-saudara, jadi gerakan ekonomi sekarang di Indonesia ini sedang bergulir, sedang berjalan. Revolusi ini sedang berjalan. Maksud saya, setelah kita coba lakukan persaudaraan Islam, langkah yang kedua adalah persatuan Indonesia yang harus kita garap. Jakarta tetap mendapat prioritas. Cuma orang-orang sini KTP-nya Tangerang ya Pak. Orang sini KTP-nya Jakarta angkat tangan. Yang KTP Jakarta. Tapi nggak penting KTP. Yang penting nanti kalau ada pilkada tanggal 15 di Jakarta, orang-orang Tangerang khususnya sekarang hadir di sini, datang memenuhi sholat subuh berjamaah 3 hari berturut-turut. Kita mabit tanggal 13, 14, 15 ya. Karena serangan fajar di pilkada itu hanya bisa dilawan dengan satu kekuatan yang hebat, yaitu sholat fajar berjamaah. Siap? Setelah sholat subuh kita sweeping. Kalau ada yang bagi-bagi amplop ke masyarakat, ambil, itu ghanimah, hak kita semua. Setuju? Kalau ada yang bagi-bagi sembako, sweeping, itu ghanimah, boleh Anda ambil. Karena ini juga bertentangan dengan pilkada. Siap bergabung di Jakarta? Tanggal berapa? 13, 14, dan 15. 15 itu hari pilkada, karena Anda nggak punya KTP Jakarta,
Anda lebih hebat lagi berdoa di masjid, setelah itu keluar kemudian jaga TPS. Ya, karena sekarang cerita soal Ahok sudah finish sebetulnya. Cuma sekarang dia ingin mengandalkan kecurangan lewat sedot suara, lewat kecurangan di pilkada nanti. Tapi sesungguhnya kalau kita semua berhasil melakukan gerakan sholat subuh berjamaah, percayalah Allah akan tolong dengan kekuatan yang lebih besar. Soal pilkada Jakarta menjadi kecil. Anda tahu, kalau umat-umat di Indonesia ini sudah mulai rajin sholat subuh, saya yakin akan lahir pasukan subuh yang digambarkan di dalam surah Al-Adiyat, fal-mughirati subha fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi. Setelah kalian rajin sholat subuh berjamaah, maka pasti akan terlahir sebuah kekuatan baru, pasukan-pasukan subuh yang keluar di pagi hari dengan tiba-tiba, dengan langkah kakinya dan sepatu kudanya yang memercikan kembang api, akan loncat ke tengah memecah konsentrasi musuh. Siap? Saya mau kasih 2 cerita. Cerita pertama, kisah Abdullah bin Mas'ud, terjemahan Al-Quran. Satu hari, karena cintanya pada Al-Quran, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ketika masih muda, tidak ada yang lain dalam hidupnya kecuali merealisasikan Al-Quran. Seperti pemuda-pemuda di sini yang hidupnya untuk saat ini ingin merealisasikan Al-Maidah 51, betul? Kalau cuma gerakan nangkep Ahok, lalu kita mati, belum tentu masuk surga. Kalau gerakan kita cuma sekedar untuk mengembalikan ke UUD 45, lalu kita mati, belum tentu masuk. Tapi kalau kita mati untuk menegakkan Al-Maidah 51, jaminannya apa? Siap? Adalah Ibnu Mas'ud yang perlu ada contoh. Dia paham betul tentang mekanisme tubuh. Satu hari dia masuk ke pasar. Ya namanya pasar, banyak orang bejat di Mekah pada saat itu. Dia datang cuma untuk baca Quran dan supaya digebukin. Supaya apa? Digebukin. Betul. Ayuhan nas, isma'u wa'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gerbak. Lebam mukanya, berdarah-darah wajahnya, sampai kemudian pingsan. Digotonglah oleh sahabat yang lain. Lu sih udah tahu pasar, lu bacain Quran, lu sih semua dengan tuduhan. Tapi karena kecintaannya kepada Al-Quran, kesetiaannya kepada Al-Quran, bukan cuma mau baca, bukan cuma mau menghafal, tetapi mentadabburi dan mengamalkannya sampai siap mengambil apapun resikonya, asal itu untuk Quran. Itu yang ada dalam jiwa Ibnu Mas'ud. Lalu dia bangkit dari siumannya, dari pingsannya, bangun lagi. Jadi gimana, di pasar udah ada yang baca Quran belum? Ya belum lah. Kalau gitu saya balik lagi ke pasar, baca lagi, gebukin lagi. Apa sebetulnya yang diinginkan oleh sahabat terjemahan Al-Quran ini? Ingin memberikan pelajaran, khususnya kepada dirinya sendiri, bahwa hidup di jalan Allah, jihad di jalan Allah, tidak akan ada susah-susahnya, tidak akan ada rugi-ruginya. Dia cuma ingin membuktikan bahwa apapun yang orang lakukan terhadap dirinya, jika jiwa sudah menyatu dengan Al-Quran dan hidup untuk mengamalkan ayat-ayat Allah, demi Allah, saya sepanjang perjalanan ini di GNPF ini, yang paling saya nikmati adalah ketika Allah memperlihatkan ayat-ayat Qur'aniyahnya dan ayat-ayat kauniyahnya. Semakin saya nikmati, saya semakin melihat warna-warni ayat-ayat itu. Dia bukan hanya sekumpulan huruf dan kata-kata, tetapi dia berwarna, sangat visual sekali. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi
lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Saudara-saudara, saya mau kasih amalannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kalau sedekah, Ibnu Mas'ud itu bukan orang kaya, tapi kalau sedekah habis-habisan sedekahnya itu. Sehingga satu hari Ibnu Mas'ud ini ditegur, kamu tuh ya, kalau sedekah kayak nggak ada yang kamu sisain buat keluarga. Apa kata Ibnu Mas'ud? Karena saya yakin, ini lihatnya, orang yang sudah ingin membuktikan Quran di dalam hidupnya, lalu berani mengambil risiko apa saja risiko yang akan diambil, tapi yang pasti baik kalau kita mengamalkan Al-Quran itu. Enggak ada resiko mengamalkan Quran itu enggak baik. Berjihad itu tadi di Makassar ada seorang dai terkenal ingin mengorek rahasia. Apa sih rahasianya Habib Rizik? Apa sih rahasianya Bakhtiar Nasir? Karena dia jujur, dai terkenal ini bilang, Ustadz, saya itu diuji sama dunia. Kemana-mana ngomong soal agama, tetapi di hatinya penuh dengan dunia. Ya, saya diajaklah dari Masjid Raya dengan mobilnya yang bagus ke airport. Saya bongkar, diantaranya soal jihad. Orang jihad itu nggak ada susah-susahnya. Nih, kalau kita berjihad di jalan Allah, nggak terjadi benturan fisik, tapi kita jihad di jalan Allah, minimal dapat al-anfal. Apa itu anfal? Rampasan perang tanpa perang. Tapi kalau kita berani berbenturan karena Allah Subhanahu wa taala dan demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat apa? Al-ghanimah. Apa itu ghanimah? Rampasan perang lewat perang. Kalau kita mati dapat apa? Syahadah. Saya ceritain kepada si dai ini soal itu, baru dia terbuka, dan banyak cerita lainnya. Dan apa yang menarik? Karena saya didatangi lagi orang mau bikin film, udah siap duitnya. Karena orang nggak tahu latar belakang Habib Rizik ini apa. Mereka mau bikin cerita, izin sama saya, boleh nggak nanti kalau saya ketemu Habib Rizik mau bikin film, latar belakangnya gimana sih? Udah kalau mau kenal Habib Rizik gampang, pahami 3 kata, front, pembela, itu selesai. Apa artinya? Front apa artinya? Di depan. Ngapain? Bela. Bela apa? Lu orang ini kebanyakan saya dukung, tapi dari belakang. Yang di belakang mau WC. Baik, saudara-saudara, saya nggak perlu teriak-teriak karena suara saya habis dari pagi. Jadi perjalanan hidup ini, kalau ini mencontoh Rasul di malam Maulid seperti ini, contoh para sahabat. Di antara sahabat yang saya ceritakan tadi adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia bersedekah untuk Islam itu habis-habisan. Lalu ditanya, kamu tuh ya kalau sedekah sampai habis seperti gak ada yang tersisa buat keluarga. Tahu jawab dia apa? Karena saya yakin, jika sebelum tidur saya sudah membaca surah Al-Waqiah, maka Allah jamin saya besok saya tidak akan fakir. Ini salah satu jimatnya Ibnu Mas'ud, kira-kira kalau mau disebut jimat. Pemuda Qur'ani yang berani mengambil resiko, tapi insya Allah rezekinya nggak akan kesusahan. Kenapa saya bacakan surat ini di sini pada malam hari ini secara lengkap? Pertama, saya punya utang di acaranya Kiai Misbah sebelumnya yang saya nggak sempat bacakan. Yang kedua, karena cinta saya kepada kalian. Di sini pejuang-pejuang Quran. Saya yakin ketika panggilan Quran datang, Anda tinggalkan semua pekerjaan apapun. Betul? Nggak usah takut tinggalkan pekerjaan duniawi kalau sudah datang panggilan jihad. Pernah dengar nggak kisah sahabat Nabi yang dimandikan, mandi junub dimandikan oleh malaikat? Pernah? Karena dia belum sempat mandi junub, baru saja pengantin baru tiba-tiba datang panggilan jihad. Dialah manusia satu-satunya yang dimandikan oleh malaikat. Saudara-saudara, adik-adik sekalian,
Pokoknya kalau nanti ada panggilan jihad, kalau ada panggilan perjuangan menegakkan agama Allah, siap tinggalkan apa saja? Siap tinggalkan dunia, siap mati untuk Al-Quran, siap berjuang hidup bersama Al-Quran, hidup dan mati bersama Al-Quran. Insya Allah kita semua akan mulia. Cuma supaya adil, iya Ustaz enak ngomong kayak gitu, nah dapur kita kagak ngebul kan gitu. Kalau pengen ngebul sebelum jangan pejamkan mata sebelum membaca surah Al. Siap? Jangan pejamkan mata sebelum membaca surah Al-Waqiah, tapi niatkan seperti yang diniatkan oleh Ibnu Mas'ud. La yafqah abadan. Orang-orang sebelum tidurnya membaca surah Al-Waqiah akan fakir esok harinya, akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Saya berkepentingan untuk mengulang-ulang ilmu penting ini karena Anda adalah pejuang-pejuang Islam. Sebab susah juga bini nanti kalau ditinggalin mau berjuang. Ya berjuang sih berjuang, Mas Panci di rumah gak ada isinya tuh. Insya Allah berjuang di jalan Allah itu lebih hebat daripada bekerja. Salahnya Anda cuma mencari hidup. Halo? Kadang-kadang cari rezekinya hanya pada sampai level 2. Padahal ada 5 level mencari rezeki itu. Yang level pertama itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap orang sudah dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Nah, cara mencari rezeki yang kedua itu wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Seseorang tidak akan mendapatkan melebihi dari yang dia usahakan, dan semua yang diusahakannya pasti akan dia lihat hasilnya. Tapi kalau mau yang paling tinggi sebetulnya setelah infak fisabilillah yang ketiga, bertakwa yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu, itu yang keempat dan yang paling tinggi. Yang paling tinggi kalau mau cari rezeki di jalan Allah adalah jihad bil mal wa bil anfus. Wajahidu bi amwalikum sikum. Siap hidup di jalan jihad. Nah, yang ketiga, saya ingin tekankan buat kita semua di sini. Mulai hari ini, perhatikan baik-baik. Kita hanya ingin hidup terhormat dan mulia bersama Allah, bersama Rasulnya, dan bersama orang-orang beriman saja. Siap? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an. Demi Allah, sekarang ini saya sebagai ketua GNPF di bawah tentu pengawasan dan bimbingan Al-Habib, yang paling saya nikmati sekarang dan saya berbahagia adalah karena Allah sudah turunkan izzah Islam ke Indonesia, dan tidak ada yang lebih hebat dari ini. Andai Allah turunkan ada orang kaya atau satu dunia mendukung kita dan kita dikasih senjata, dikasih mobil tank, dikasih bom nuklir, demi Allah itu semua tidak akan bermanfaat ketika harus berhadapan dengan izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izzah yang paling penting untuk saat ini yang Allah perlihatkan, yang saya lihat adalah ketika orang beriman sekarang sudah mengakui falillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Saat ini Allah sedang memberikan kemuliaan kepada umat Islam. Kenapa? Karena mereka sedang merasa mulia hanya bersama Allah, bersama Rasulnya, dan bersama orang-orang yang beriman saja. Dan hari ini kekuatan umat Islam sudah dikembalikan karena Allah sudah menyatukan hati orang-orang yang beriman kepadanya. Dan ini luar biasa. Katakan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Qul Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sedang Allah berikan kepada kita di Indonesia ini. Ini saja ketika ini menjadi amalan, insya Allah setelah ini tinggal satu lagi akan kita lakukan. Berani dihina oleh para penghina, wala yakhafuna lawmata la'im. Mulai hari ini siapapun yang menuduh kita
siapapun yang menghina kita, siapapun yang ngecilin kita, masa bodoh. Yang kita dengarkan adalah apa kata Allah, apa kata Rasulnya, dan apa kata orang-orang beriman. Siap? Nggak usah pikirin apa kata manusia. Siap? Nah, inilah generasi yang sekarang sedang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan generasi inilah yang sesungguhnya nanti akan menjadi kaum yang dicintai, dan kita semua akan dimampukan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, saya ingin tutup. Kemarin ada yang lapor, Ustaz, para hufazul Quran, kenapa dalam aksi bela Quran kami para hufaz tidak dilibatkan? Ya juga ya. Akhirnya mereka menuntut, Ustaz, kami siap hadirkan 12.000 hufazul Quran yang akan memurojaah Quran 30 juz selama 12 jam. Dan kami siap untuk berada bersama para tokoh, para ulama, para habaib menegakkan Al-Quran di Indonesia ini. Wah, kalau Ahlul Quran yang sudah turun bersama kita, ini akan menjadi sebuah keajaiban besar. Nah, karenanya semua yang berada di sini mulai hari ini siap baca Quran tiap hari. Siapa yang sejak bulan Ramadan kemarin sampai sekarang belum pegang Quran lagi? Ada nggak? Ini orang nekat namanya. Orang yang nggak baca Quran tiap hari itu adalah seperti bangkai berjalan, penduduk kuburan yang berkeliaran. Jadi mulai hari ini, kalau memang Allah sudah anugerahkan Al-Maidah 51 kepada kita, siap baca Quran tiap hari, siap menambah hafalan setiap hari, semakin rajin mengaji, siap? Kiai Misbah, hari apa pelajaran sama Kiai Misbah di sini di pesantren? Rabu pagi khusus ibu-ibu. Ibu-ibu siap ngaji, penuhin majelis taklim al-um, siap? Sayang kalau majelis taklim al-um itu yang datangin orang jauh-jauh, sementara yang dekat kurang berminat. Insya Allah setelah ini siap ya, rajin ngaji di al-um, siap? Yang Cempaka Putih juga hadir insya Allah di majelis taklim al-um nanti. Gali ilmu, sebab ke depan pertarungan kita akan lebih berat. Dan ini bukan cuma otot yang dibutuhkan, tetapi kekuatan iman, kekuatan syariah, dan kekuatan akhlak yang dibutuhkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.